Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Bidanza, NIM 19511. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS praktikum pemrograman berorientasi objek dengan kode soal UTS 2021-02 dan dengan perintah yaitu melengkapi suatu desain kemudian mengimplementasikan pada suatu program dengan kaidah objek dengan kaidah PBO, pemrograman berorientasi objek. Di sini terdapat satu superkelas yaitu kendaraan, dan di sini terdapat 2 metode dan 4 variabel dan 4 metode. Nah, pada subkelas dari subkelas itu ada mobil dan juga motor. Di sini saya membuat 3 variabel sama jenis warna merah. Kemudian pada mobil, di sini saya membuat jadi 1, 3, 4, 5, 6 metode yaitu set mobil, shortcut dan lain-lain. Kemudian untuk motor saya membuat dengan 2 metode yaitu set motor dan show motor. Untuk Avanza, pada mobil pada subkelas mobil dan subkelas motor itu nanti terdapat subkelas lagi. Ya, di sini saya menambahkannya pada subkelas dari mobilnya saya menamakan Avanza dan Kijang. Untuk Avanza dan Kijang ini saya samakan yaitu dengan membuat dengan 3 variabel dan 3 metode yaitu sama. Kemudian untuk subkelas dari motornya saya menamakan dengan bit dan vario dan juga sama dengan 3 variabel dan 3 metode. Untuk yang terakhir yaitu kelas penguji. Kelas penguji ini berisi metode main dengan nama kelas yaitu kendaraan test drive. Oke. Nah, selanjutnya pada Netsbin saya membuat 4 kelas yaitu kendaraan, mobil, motor, dan kendaraan test drive. Kendaraan sebagai superkelas, mobil dan motor subkelas yang nantinya berisi 2 subkelas lagi terhadap pada mobil dan motor ini. Yang terakhir yaitu kendaraan test drive sebagai kelas penguji nantinya. Nah, untuk superkelas di sini saya dengan nama kelas itu kendaraan. Di sini saya mendeklarasikan suatu variabel. Di sini saya menggunakan privat yaitu enkapsulasi, saya menggunakan privat. Karena kan enkapsulasi itu terdapat 3 level ya. Pertama public, cooperative, dan privat. Saya di sini menggunakan privat. Privat ini berfungsi untuk agar variabel yang dideklarasikan hanya dapat dijalankan pada kelas ini saja. Tetapi karena ini superkelas dapat dijalankan, dapat diakses juga pada subkelasnya nanti. Gitu. Di sini ada kendaraan dengan parameter ini, kemudian di sini diinisialisasi dengan dis. Di sini ada dis, keyword dis. Nah, keyword dis ini di sini berfungsi untuk mengetahui atau menentukan tipe datanya, tipe data dari variabelnya. Jadi nanti kita tahu kalau jenis itu variabelnya apa, tipe datanya apa. Gitu. Kode kendaraan tipe datanya apa, seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode-metode yang saya menggunakan getter, yang mana fungsi getter itu mengembalikan suatu nilai variabel. Makanya di sini menggunakan return. Selanjutnya, pada subkelas dari superkelasnya, sebentar. Kemudian subkelasnya dari superkelas kendaraan ada mobil dan motor. Nah, pada mobil saya menjelaskan satu saja karena sama. Untuk mobil dan motor sama, karena juga nantinya terdapat 2 subkelas lagi. Jadi saya samakan perintahnya yang terdapat di dalam metode kelas tersebut. Kemudian pada kelas mobil di sini ada extend. Extend ini inherit atau berwarisan itu metode yang terdapat pada superkelas dapat diakses atau dijalankan pada subkelasnya. Nah, dalam penerapannya itu inherit menggunakan extend ini. Kemudian di sini sama yaitu deklarasi suatu variabel dengan menggunakan tipe data string dengan tipe variabel ini. Kemudian di sini enkapsulasinya menggunakan private. Nah, selanjutnya di sini ini adalah metode atau variabel yang dari superkelasnya tadi. Di sini ada public void set mobil atau metode set mobil dengan parameter si jenis, si warna, dan merek. Di sini saya menggunakan this karena untuk mengetahui tipe datanya yang digunakan pada variabelnya. Di sini menggunakan setter. Sebelumnya di sini setter dan tadi itu getter.
Bedanya ya, bedanya setter dan getter itu, kalau setter itu kan ini kan mengisi nilai dari variabel, makanya di sini ada terdapat inisialisasi kan. Nah, untuk getter tadi itu mengembalikan nilai dari variabelnya, makanya di sini return. Nah, untuk penulisan dalam codingannya ini, cara bedainnya, kalau sebelum setter itu menggunakan void, tetapi pada getter ini menggunakan integer, menggunakan tipe data seperti integer, string, long, dan sebagainya. Makanya ini juga bisa disebut metode non void seperti itu. Kemudian di sini ada metode shortcut. Metode shortcut ini ada nanti menampilkan ini get kode kendaraan, get jenis dan sebagainya. Di sini ada override. Nah, override ini overridden itu metode yang ada pada superclass-nya. Kalau untuk overriding-nya itu metode yang ada di subclass-nya. Untuk menjalankan atau mengakses override yang ada di subclass-nya itu menggunakan keyword atau kunci itu super ini untuk menjalankannya. Nah, super ini sama ya. Nah, di sini ada kelas Avanza tadi yang super dari ini. Kelas Avanza di sini ada deklarasi dari variabelnya dengan tipe data sama integer dengan 3 variabel. Kemudian di sini ada set Avanza sama itu untuk mengisi, karena setter mengisi, makanya di sini inisialisasi. Kemudian di sini ada method block. Method block di sini terdapat sebuah kondisi di mana jika tahun keluaran, ini tahun keluarannya yang udah dideklarasikan variabelnya kurang dari atau sama dengan 2012, maka ia mencetak ini harga sama dengan 100 juta. Kemudian seterusnya jika kurang dari atau sama dengan 2016, maka mencetak ini gitu. Nah, jika tidak keduanya, maka harganya yaitu ini. Nih. Tuh. Di sini ada shortcut sama. Di sini ada memanggil variabel-variabel di atas. Kemudian untuk kijangnya sama juga, saya samakan semuanya. Di sini sama juga, sama seperti yang di atas. Bedanya hanya pada ini kijang, set kijang, seperti itu. Untuk motor juga sama, tapi pada motor saya tidak memberikan overriding. Dapat itu. Kayak di sini juga extend, yaitu pewarisan. Karena di sini adalah subclass dari kendaraan kan. Kemudian di sini pemanggilan ini get kode kendaraan. Mengapa kok bisa memanggil ini ya, metode get kode kendaraan atau get jenis, sedangkan metode ini terdapat pada superclass tadi kan. Sedangkan di atas ini kita tidak mendeklarasikan atau memberi metode get kode atau ini kan tadi kan ini inheritance pewarisan pakai extend, atau ini juga kan subclass dari superclass. Nah, yang mana nantinya metode yang ada pada superclass itu dapat dijalankan pada subclassnya maksud saya. Seperti ini contohnya get kode kendaraan. Selanjutnya ini sama saja. Oke, langsung saja kita run. Untuk ininya fungsinya, sebelumnya di sini ada metode penguji kelas pengujinya, yaitu yang berisi kelas method main. Di sini ada ini jadi fungsi tadi dari this dot ini fungsinya untuk mengetahui kalau ini metodenya integer, ini metodenya seperti itu. Kemudian dipanggil seperti itu. Nah, di sini ada kode kendaraan, yaitu kode kendaraan ini. Kan? Makanya di sini diisi dulu, kemudian dipanggil, diisi, kemudian di showchartnya tadi kan dia berisi tentang kode kendaraannya apa, jenis kendaraannya apa, seperti itu kan. Nah, di sini udah terisi di sini, jadi tinggal di sini dimasukkan di sininya, karena di sini juga memanggil variabel ataupun metode yang udah terjawab di sini. Sama seperti yang lain. Nah, untuk harga ini
Nah, harga untuk semuanya sama kan. Nah, harga ini hasil dari ini, pemanggilan bulk ini, pemanggilan data bulk ini. Yang mana kuncinya terdapat pada tahun ini. Karena di sini tahunnya kalau 2022 maka harganya segini. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.